Salam, Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Hari ini dalam momen kita akan ada dalam perpisahan dengan Mama Pendeta. Perenungan bagi kita dari bacaan Injil Matius penghakiman terakhir. Dan tema kita berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Bapak Mama, apa itu berbuat baik? Benarkah perbuatan baik itu ibarat tiket menuju akhir hidup, yakni kerajaan sorga dan hidup kekal? Tradisi Protestan mengajarkan bahwa manusia memperoleh keselamatan bukan sebagai hasil dari perbuatan baik, tetapi karena iman kepada anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Syarat keselamatan itu adalah menyambut Kristus, menyambut Yesus dan karya keselamatannya. Kita masih ada dalam minggu-minggu Paskah. Kita merayakan kebangkitan Yesus dan Yesus menunjukkan dirinya kepada para murid dan orang banyak. Pembacaan Alkitab yang kita renungkan ini, Yesus memberi pengajaran terakhir tentang kedatangannya melalui pemisahan antara domba yang melakukan, dalam hal ini orang yang melakukan kasih, dan kambing, orang yang tidak melakukan kasih. Orang saleh itu ibarat seperti domba yang lemah lembut, sabar dan berguna. Dan orang-orang yang tidak melakukan kasih itu ibarat kambing yang buruk, yang susah diatur. Dan dia jenis binatang yang lebih rendah. Bapak Mama, domba dan kambing itu makan rumput bersama-sama sepanjang hari di padang rumput yang sama. Tetapi pada malam hari dikandangkan di celah gunung yang berbeda. Di ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba ke sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bahwa domba dan kambing itu setiap hari dia makan di padang rumput yang sama. Tetapi di malam hari dikandangkan di celah gunung yang berbeda. Ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kehormatan kepada orang saleh. Tetapi orang yang jahat, dia akan dibangkitkan untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Pengajaran Yesus ini memberikan pesan bahwa syarat keselamatan adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Di ayat 34 sampai ayat 40. Sebab orang yang tidak berbuat kasih akan dibuang ke dalam siksaan kekal. Di ayat 41 sampai ayat 46. Jika demikian, maka perkataan ini menimbulkan pertanyaan. Ada orang yang bertanya dalam perumpamaan ini. Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, haus, sebagai orang asing, telanjang, sakit, di penjara, sehingga kami memberi engkau makan, minum, tumpangan, pakaian, dan mengunjungi engkau. Dan atas pertanyaan itu Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Demikian juga ketika kamu tidak melakukan segala sesuatu bagi saudaraku yang paling hina, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Perkataan Tuhan Yesus bukan berarti di ayat 42 sampai 43, bukan berarti bahwa Tuhan itu dia lapar dan dia haus. Dia orang asing, dia terpenjara. Sebab dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang menyembuhkan orang sakit. Dia bukan orang yang asing, dia bukan orang yang terpenjara. Tuhan itu pemilik segala berkat kehidupan. Tetapi dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus
mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang hina, orang yang lapar, orang yang haus, orang yang sakit, orang asing, orang terpenjara. Dan Tuhan mau kita melakukannya untuk Dia. Bapak, Mama, jemaat Tuhan, segala sesuatu yang baik kita lakukan dengan tulus untuk sesama, kita melakukannya untuk Tuhan. Sebaliknya, jika kita tidak melakukan apapun untuk sesama, kita juga tidak melakukan apa-apapun untuk Tuhan. Dalam perenungan kita, di sini Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang perbuatan baik dan perbuatan jahat. Tapi Tuhan Yesus berbicara tentang melakukan perbuatan baik, aktif, dan tidak melakukan perbuatan baik atau pasif itu. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jahat itu bukan ditentukan oleh perbuatan saja, seperti membunuh, berzinah, mencuri, dan lain sebagainya. Tetapi juga ketika kita tidak menyambut orang hina, kita tidak melakukan kebaikan bagi mereka, itu juga kita berbuat jahat di hadapan Tuhan. Kita tidak sikap baik dengan orang juga itu berbuat jahat di mata Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa berbuat jahat itu ketika kita membunuh. Tapi kalau kita pun sikap tidak baik dengan sesama pun juga, itu jahat di mata Tuhan. Namun kita harus ingat bahwa bukan perbuatan baik yang menjadi dasar seorang diterima dalam kerajaan sorga. Di ayat 37 sampai ayat 39 menunjukkan bahwa orang yang dikategorikan sebagai domba, dia melakukan perbuatan baik kepada sesama. Dan dia melakukan itu bukan didorong oleh motif mau cari muka, supaya dapat tempat di dalam kerajaan sorga. Tapi dia melakukannya dengan hati yang tulus. Dan Tuhan perhitungkan itu bagi kita. Sebaliknya mereka yang pasif tidak mau berbuat apa-apa untuk sesama, mereka tidak dihitung. Mereka akan ada dalam hidup kengerian yang kekal, siksaan yang kekal. Bapak, Mama, jemaat Tuhan, Tuhan hadir ada dalam kehidupan orang-orang hina, orang-orang susah, orang-orang sakit, orang-orang terpenjara. Tuhan berpihak kepada mereka. Jadi kita tidak harus tunggu Tuhan datang baru kita buat sesuatu untuk Tuhan. Tapi sama kita di sekeliling kita, ketika kita jumpai dan berbuat baik kepada mereka, itu bagian dari kita menjumpai Tuhan dan melakukannya untuk Tuhan. Kita diajarkan bahwa kita tidak boleh mengabaikan perbuatan nyata bagi sesama. Mari kita memperhatikan pesan penting dari pemberitaan firman ini. Bahwa kita melakukan tindakan kasih kepada sesama sebagai tanda perbuatan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Yesus Kristus dinyatakan melalui tindakan kasih kepada sesama yang berkekurangan, yang membutuhkan topangan dan pertolongan. Memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi tumpangan kepada yang terasing, memberi pakaian kepada yang telanjang, merawat yang sakit, mengunjungi orang-orang dalam penjara. Iman Kristen menuntut kita untuk peduli dan kita harus berempati kepada sesama. Dan dalam melakukan hal demikian, kita berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Mama, hidup kekal dan siksaan kekal itu bukan sekedar kata-kata, tapi benar-benar ada. Karena itu tanda kita yang mengalami hidup kekal itu, dia punya hati yang murni dan bersih untuk berbuat baik. Karena berbuat baik itu kewajiban kita.
Kita mampu melihat Kristus di dalam setiap kekurangan dan kemalangan sesama. Kita tahu bahwa bukan perbuatan baik yang menyelamatkan, tapi kasih karunia Allah. Namun kita harus berbuat baik. Sebab ketika kita melakukan itu, kita melakukannya untuk Tuhan. Maksud yang hendak Yesus sampaikan dalam perumpamaan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu akan datang kembali sebagai Raja yang menghakimi dunia. Bahwa kedatangan Yesus Kristus itu pasti. Dan masa kedatangan kembalinya Yesus Kristus itu adalah masa penghakiman. Dan kita semua akan dihakimi oleh hakim yang adil itu. Tidak ada perbuatan manusia yang lolos dari pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Karena itu selagi ada kesempatan hidup di dunia ini, isi ini hidup dengan benar dan bermakna di hadapan Tuhan dan sesama. Bapak, Mama, Saudara yang diberkati Tuhan, perjumpaan pelayanan kita bersama seorang hamba Tuhan, ini juga akan dihakimi oleh Tuhan. Bahwa setiap perjumpaan kita, kehidupan bersama kita, itu juga ada dalam bagian penghakiman di hadapan Tuhan. Karena itu ada kesempatan bagi kita untuk ada dalam kebersamaan, maka sesuai tema kita, berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Bahwa lihat sesama itu sebagai Tuhan hadir dalam dia pun diri. Dan kita melakukan hal yang baik kepada sesama. Ini juga Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa anugerah keselamatan Allah dalam Yesus harus jadi daya dorong kita supaya kita melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Keselamatan itu anugerah Allah dalam hidup kita. Namun iman sejati harus melahirkan perbuatan nyata menjadi saluran bagi sesama. Terutama terhadap orang-orang yang menderita, yang membutuhkan topangan. Kita melayani orang sakit, kita melayani orang miskin, menderita, tersingkir, hina. Itu kita melakukannya sambil memandang kepada Yesus Kristus. Keselamatan bagi kita itu terikat dalam misteri anugerah pengorbanan Kristus yang menderita, mati, dan bangkit. Karena itu Bapak, Mama, Saudara, kita semua yang mengalami kebangkitan Yesus Kristus, hargai karya keselamatan yang Tuhan lakukan bagi kita dengan melakukan kebaikan, berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Kita menaruh hormat terhadap sesama, bahwa Tuhan menciptakan dia sama seperti saya. Kita sama-sama manusia. Jadi saya tidak boleh merendahkan satu sama yang lain. Atau membuat orang lain terpinggirkan dan saya yang lebih utama. Melihat berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Melihat Tuhan dalam diri orang lain. Supaya kita mampu untuk berbuat baik kepada mereka. Bapak, Mama, jemaat Tuhan, dalam momen perpisahan kita hari ini sebentar dengan Mama Pendeta, kita juga belajar bahwa kurang lebih 5 tahun 4 bulan berapa hari ini, Mama Pendeta berjumpa dengan Tuhan dalam diri jemaat Mebu. Melayani, memberi hati kasih, pengorbanan, kebaikan, arahan, bimbingan sebagai seorang hamba Tuhan. Dalam kurang lebih kuat sehat sebagai hamba Tuhan, bahkan sebagai keluarga pendeta. Dan akan melanjutkan siara pelayanan berjumpa dengan Tuhan dalam diri jemaat di Ebenezer Home. Ini mau mengajarkan kepada kita. Firman ini tentang penghakiman terakhir
mau mengajarkan kepada kita bahwa seorang hamba Tuhan di tengah kita dan kita tidak berbuat baik kepadanya pun juga kita berbuat jahat di hadapan Tuhan. Seorang hamba Tuhan melayani kita menurut kehendak Tuhan dan aturan bergereja dan kita tidak mau ikut arahan dan bimbingannya pun juga kita berbuat jahat di hadapan Tuhan. Seorang hamba Tuhan itu juga orang hina di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak menyambut dan berbuat baik kepadanya, kita juga berbuat jahat di mata Tuhan. Karena itu setiap momen kesempatan untuk hidup bersama sebagai sesama, kita berjumpa dengan sesama, melihat Tuhan dalam diri setiap pribadi. Supaya ketika kita ada dalam penghakiman, kita disebut sebagai domba yang layak ada dalam kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus menganggap bahwa pribadi kita, lepas pribadi adalah orang hina di hadapan hadirat Tuhan. Dan kita menaruh hormat menjumpai mereka, bahwa Tuhan ada dalam diri mereka. Sehingga saya tidak boleh berbuat jahat kepada sesama. Berbuat jahat itu bukan berarti kita harus merencanakan pembunuhan, kejahatan yang terlalu besar, mencuri dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tidak peduli dengan dia pun juga, itu kita berbuat jahat. Karena itu Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, ingatlah dan sadarlah bahwa kalau kita tidak melakukan perbuatan baik, itu perbuatan jahat di hadapan hadirat Tuhan. Dan kita akan ada dalam penghakiman terakhir. Tuhan menopang hambanya, Mama Pendeta dan melayani kita. Dan Tuhan yang sama akan menopang, menuntun perjalanan pelayanan Mama di Jemaat Ebenezer Homebold. Mama sampai di sana akan ada dalam suatu perenungan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Setiap hamba Tuhan kemanapun dia pergi dan diutus untuk melayani, dia selalu berjumpa dengan Tuhan dalam diri jemaat. Dan kita juga sebagai jemaat, setiap hamba Tuhan yang diutus ke tengah kita, kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam dirinya. Karena itu Bapak Mama jemaat Tuhan, marilah kita berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Kalau Tuhan masih kasih sesama di tengah-tengah kita, dalam kurang lebih mereka, dalam keadaan baik atau tidak baiknya mereka, sadari bahwa kita sama-sama hina di hadapan Tuhan. Karena itu menaruh kasih, menaruh kesetiaan, menaruh ketulusan, selayaknya domba yang tulus. Supaya kita layak dalam penghakiman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.